Daun salam enak dimakan. Daun salam enak dimakan. Tumbuhnya lebat di pinggir sumur. Yang jawab salam saya doakan biar sehat panjang umur. Mau panjang umur? Insya Allah saya doakan sampai kiamat kurang 2 hari. Kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi hudatal ummati minadh dhulumati ilan nuri wal kayasah wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi taqwimis saah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul aliyul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, para asatidzah, para guru, para orang tua, para sepuh dan bini sepuh yang kami hormati, bil khusus Habibun al-Mahbub al-Habib Hashim bin Alwi al-Attas, teriring doa semoga beliau Allah berikan panjang umur, sehat wal afiah. Juga yang sama kita hormati yang tadi telah menyampaikan kata sambutannya, yang sudah meninggalkan kita, Bapak Tri dan juga Abuya Kiai Haji Ahmad Kosasi, dan guru kita Al-Mukarram Sahibul Majlis Sahibul Bait Ustadzuna Al-Fadil Mukarram Ustadz Muhammad Rais AB, pimpinan Rais Majlis Yayasan Raisul Falah beserta istri dan keluarga besarnya. Qori kita Al-Mukarram Ustadz siapa tadi? Iman Adi Suara Eski. Suaranya cakep nggak? Cakep dari mana mas suara saya? Jujur banget bu. Pulang nih. Cakepan dia. Alhamdulillah. Iya Qori. Saya sih kalau sama saya nggak berani. Saya cakepan saya kalau lagi diem. Dan keseluruhan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Al-Fakir tidak sebutkan namanya satu persatu. Teriring doa semoga kita yang hadir Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiah. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah kabulkan hajat kita. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita saleh dan salihah. Mudah-mudahan kalau malam hari ini kita berselawat di Jati Bening, di Cikunir, suatu saat kita bisa berselawat depan makam Nabi di kota Madinah. Kita bisa tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Bukit Safa dan Bukit Marwah, wukuf di Padang Arafah, pulang haji rezeki kita bertambah ruah. Syukur-syukur pulang haji bisa beli mobil dan rumah mewah. Amin ya Rabbal. Biasa aja kali. Amin ya Rabbal. Mau berangkat haji Pak? Mau berangkat haji Bu? Insya Allah yang hadir malam hari ini kita doakan biar semua bisa berangkat haji cuma-cuma. Amin ya Rabbal. Cuma sampai asrama haji balik lagi nganter ya Bu. Tapi insya Allah kita yakin, amin, banyak selawat di sini. Insya Allah kita mohon kepada Allah dengan berkah selawat kita bisa depan Nabi, langsung ziarah ke makam Nabi di kota Madinah. Yakin nggak kira-kira? Yang penting ada keyakin. Nah Bapak Ibu sekalian, langsung aja karena kata Ustadz Rais, Ustadz jangan lama-lama, jam 3 kita tutup. Kuat nggak kira-kira? Enggak, ngantuk. Ya model kita begitu emang. Kita modelnya begitu tuh. Wah tuh ada umroh haji lagi. Wah saya promosi gratis nih. Masih. Ya insya
Insya Allah. Ya emang model kita begitu, Bu. Kalau lagi ngaji jam 10 aja udah ngantuk. Iya. Kalau kata orang sono bilang jambu biji, jambu kelutuk. Batang kecapi diikat yang kuat. Giliran ngaji kita ngantuk. Coba nonton TV sampai pagi kuat. Kuat apa enggak? Enggak, ngantuk juga. Sama tukang tidur. Hadirin Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur. Ini malam-malam Sayyidul Ayyam, di malam yang baik, di penghulu hari, di bulan yang mulia, bulan Muharram, kita duduk di sini ke dalam rangka memperingati tahun baru Islam. Alhamdulillah. Ini baru namanya umat Islam. Nih kadang-kadang kita ngaku umat Islam, giliran tahun baru Islam, Muharram kita lupa. Giliran Masehi, 4-5 bulan belum datang bulan akhir Desember udah booking villa. Betul. Villa udah naik harganya tapi masih penuh. Jangankan anak remaja, anak muda, nenek. Villa. Ngapain? Nunggu perubahan tahun baru, betul. Pas jam 12 malam, semangat banget pakai niup trompet. Napas lu ngapain? Pet. Jatuh. Meninggal di tahun baru. Ya, kena tembak. Meninggal di tahun besoknya kan orang takziah, bu. Kadang-kadang kalau kita takziah orang meninggal pasti kita nanyakan asbab kematiannya, betul. Ya Allah, ini kenapa nenek bisa meninggal? Ya Allah, sakit bukan? Tapi kemarin tahun baru, kenapa emang? Lagi tiup trompet keselak. Tiup trompet keselak. Sama aki-aki. Aki-aki ulang tahun umur 70 tahun pakai tiup lilin. Kan kalau orang dulu ulang tahun 5, yang kelima lilinnya 5, kan gitu. Yang ke-10 lilinnya 10, ke-70 lilinnya 70. Tiup lilinnya. Aki-aki tiup terus ke kata cucunya. Udah 69, udah ngap-ngapan. Atau lagi ke alhamdulillah lilin mati, kakeknya mati. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tuh makanya ini umat Islam Sayyidul Ayyam, bulan Muharram, iddata syuhur minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya adalah bulan Muharram. Alhamdulillah. Anak-anak, apa enggak nama bulan Islam? Benar apa? Kalau nggak apa gantung di Monas nih. Apa enggak? Bulan Muharram apa, Bu? Kalau bulan Masehi apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, terus Juni, terus udah. Coba sekarang, Bu, bulan Islam apa enggak? Ayo, kalau dulu anak-anak TPA, Bu, anak-anak TK di hadrohin tuh istilahnya, pakainya selawat. Sidanan Nabi. Lagi ini bah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ramadan, Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Pakai gitu. Zulhijjah kan enak. Zulhijjah. Ulangi. Ramadan, Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah.
Sedih banget. Zulhijjah terus habis ya. Alhamdulillah, harus hafal anak-anak kita, Bu, dihafalin tuh. Jadi mereka hafal bulan-bulan Islam, enggak bulan Masehi aja. Apalagi ini malam-malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat, Bu. Bapak Ibu bersyukur malam Jumat duduk di majlis Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari taman surganya Allah. Diawali dengan tadi pembacaan zikrullah, dibacakan kiriman Fatihah buat orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Itu orang tua kita, Bapak Ibu, mereka semuanya farhan wa sururo, merekanya senang dan gembira. Alhamdulillah. Percaya enggak, Bu? Percaya enggak, Pak? Orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah ini malam girangnya luar biasa. Bahkan salah satu kitab hadis yang panjang, Ibu, kalau malam Jumat itu orang tua kita Allah izinkan untuk nengok keluarganya pulang ke rumah. Betul ya? Pulang ke rumah. Nih mikir kenapa nih, Bang nih? No, yang belakang protes no, Bang. Ya? Wah, Abang Pendekar Habib pulang. Iya. Ayo abang-abang, abang-abang Jawara Betawi nih, Bu nih. Ya. Iya, orang Betawi. Kalau kata orang Betawi, beli duku di pasar Ciawi. Ya, bawa ke keranji, bawanya dipikul. Jangan ngaku jadi orang Betawi kalau nggak bisa ngaji sama main pukul. Habib. Ya, kita jalan, iya, untuk Habibana. Ya, kita doakan supaya Habibana pulang kembali ke tujuan dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu. Kita bersyukur, Bu, bisa memandang beliau karena beliau adalah zuriyah baginda Nabi Muhammad. Kita bisa memandang beliau, insya Allah nanti di yaumil qiyamah kita bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Tanamkan kecintaan kita kepada zuriyah Rasul, nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan cahaya dari Allah. Alhamdulillah. Kata Nabi, aksarukum nurun yaumal qiyamati aksarukum hubban ali Muhammadin. Nanti yang paling banyak mendapatkan cahaya di yaumil qiyamah mereka yang banyak mencintai kepada keluarganya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sampai mana tadi saya itu? Zulhijjah lagi, Bu. Belakang lagi jauh banget. Kita nih orang tua kita datang ke rumah tuh di malam Jumat. Ngapain datang, Bapak Ibu sekalian, nengokin tuh. Ini anaknya ada yang ingat apa enggak? Kalau ada ingat, dia kembali lagi diingat tuh. Fa in wajadal mayyitu minas sadaqah wa du'a minhum faraja'a farhan masruro. Apabila orang tua kita ahlul kubur datang nengok keluarganya, didapati anak cucu menantunya sedang baca Yasin, sedang zikrullah, sedang bersedekah yang pahalanya buat almarhum orang tua kita, faraja'a farhan masruro, orang tua kita kembali ke alamnya dalam keadaan senang dan gembira. Alhamdulillah. Cuma kita kan kagak lihat, Ibu. Kalau kita ngelihat ditampakin nama Allah, andai kata ini hujan malam Jumat gerimis jam 11 malam, jalanan udah sepi, kita mau keluar beli nasi goreng, pas keluar babat lagi nongkrong, lagi ngejogrok, Betawi bilang, pas kita buka pintu, betul, berani nggak kira-kira? Tapi kita yakin tuh. Orang tua kita hadir, faraja'a farhan wa surura, kembali ke tempat dalam keadaan senang dan gembira. Tapi sebaliknya hadirin,
Apabila didatangi fa illam yajid, enggak didapat itu minas sadaqah wa du'a minhum faraja'a aisan wa mahzunan minhum, enggak didapetin tuh orang tua kita, datang jauh-jauh nengokin anak keluarganya, nengokin ahli warisnya, tidak didapati. Mereka tidak bersedekah, mereka tidak zikir, mereka tidak yasin, mereka tidak mendoakan orang tuanya. Mereka orang tua kita kembali dalam keadaan sedih dan menyesal. Pas lagi datang jauh-jauh bis maghrib mau nengokin, mantu sama cucunya lagi berebut remote. Yang cucunya pengen nonton Magic Five, yang satu lagi mau pengen nonton naik keranjang. Sekarang lagi antara dua cinta. Safira lagi hamil, anaknya kembar. Punya TV, Bu. Kadang-kadang pulang nggak taklim, pulang ngajar, pulang jam 10:30, 11. Hiburan boleh dong. Ustadz juga kan manusia. Itulah betul. Alhamdulillah Safira setia Marian. Pada tuh Yuda ngerebut dia, Baby Farel ngerebut dia. Mas setia banget. Kok jadi cerita? Tuh jadi kembali orang tua kita senang dan gembira. Kenapa? Kita ingat orang tua kita, saudara. Ingat orang tua kita bacain Fatihah, kita bacain zikrullah, kita sedekah pahalanya buat orang tua kita. Alhamdulillah. Sedekah buat yayasan anak yatim, buat masjid musolah. Punya duit berapa? Niatin, ya Allah, saya punya rezeki, saya titip ya, buat sedekah pahalanya buat orang tua kami yang telah berpulang ke rahmatullah. Orang tua kita girang, enggak perlu pakai dibilang. Dulu Pak, Bu, mohon maaf, saya pernah ceramah kematian di daerah Al-Kahfi, Jagakarsa, pasar Minggu. Saya ceramah, ada tuan rumah nanya, Ustadz, kalau saya sedekah buat orang tua 1 juta, pahalanya buat orang tua semua, apa kita dapat? Saya bilang sama orang tua, perhitungan banget. Saya bilang sedekahkan aja Pak, pahalanya udah dapat dua-duanya. Enggak perlu kita ngomong, Bu, ya Allah saya sedekah 1 juta 50-50 ya Allah, Bapak gopek saya gopek. Perlu nggak begitu, saudara? Enggak perlu. Ya Allah enggak pernah perhitungan, orang tua enggak pernah perhitungan sama anaknya, betul? Apalagi kita anaknya ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, cari keberkahan orang tua kita. Alhamdulillah. Nah, ini malam Jumat Sayyidul Ayam, ini bulan Muharram. Alhamdulillah kita ngumpul di sini, kita baca zikrullah, kita baca. Ini Muharram bulan muhasabah, Bu. Kenapa pergantian Muharram, pergantian tahun itu hakikatnya umur kita berkurang. Ada yang qadarullah, takdir Allah, meninggal umur 52 misalnya. Sekarang udah 51, besok udah 52, tinggal berapa tahun lagi umurnya? Siap-siap udah. Betul lah, betul. Jadi apa? Muhasabah, introspeksi diri. Jangan perubahan tahun kita buat apa? Buat berpopoya, enggak. Muhasabah, lihat sejauh mana amal ibadah kita terhadap Allah. Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum kau dihisab oleh Allah. Introspeksi diri. Jangan berasa kita masih panjang umur kita. Umur kita nggak tahu, betul. Oh Ustaz, saya masih sehat. Siapa bilang? Saya kemarin belum lama ceramah acara 7 hari, Pak. Itu anak muda umurnya, anaknya baru 2, masih kecil-kecil. Pulang kerja, istirahat, sholat zuhur, habis sholat zuhur makannya banyak, dia rebahan dikit dikerokin, habis dikerokin tidur, kebablasan, enggak bangun lagi, padahal sehat. Ya, itulah yang kata suatu maqal. Fadhal. Bentar Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklan. Mayan bisa istirahat juga dikit. Itu sehat walafiat, Pak. Masih muda. Lagi pulang kerja istirahat, dikerok tidur, meninggal.
Makanya kata Imam Syauqi, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri idza hana al-lailu hal ta'ishu ila fajri wa kam min sahihin qad mata bi ghairi illatin. Berbekallah kalian dengan takwa. Kenapa? Karena kamu tidak tahu apabila andai kata malam hari ini kita masih hidup, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bicara, masih bisa tertawa, hal ta'ishu ila fajri, apakah besok kamu masih hidup? Yakin nggak kita? Nggak ada. Wa kam min sahihin qad mata bi ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat wal afiah meninggal tanpa sebab. Banyak nggak kira-kira? Di kampung kita Bu, kadang-kadang kan kalau masjid musholah jam 10 ada nyalain speaker udah alamat. Tok tok rusuk ya mati, ada mati ini, gue bilang ada yang mati ini. Jam 10 ada yang mati udah. Bener pas innalillahi tuh kan gue bilang apaan, ada yang mati kan. Ini laki sama bini, suami istri lagi ngopi, keluar tuh lakinya. Mau kemana bang? Mau keluar sebentar, gue nggak jelas banget kedengaran siapa yang meninggal, keluar. Pas kedengaran Pulan bin Pulan yang meninggal, masuk lagi ke dalam. Siapa bang yang meninggal? Ya Allah bu. Siapa yang meninggal bang? Ya Allah bu. Siapa? Ya Allah bu. Nggak bisa ngomong dia. Kenapa? Yang ternyata yang meninggal bu, tetangga kita tadi masih subuh sama bapak, pulang bareng bapak, ngobrol nggak lama sama bapak, meninggal bu. Ya Allah, nggak sakit lagi. Tuh kematian. Kadang pagi masih ngobrol, siang mati. Pagi ngobrol, siang mati. Siang ngobrol, sore mati, malam ngobrol. Wah? Pagi ngobrol, siang ngobrol, sore mati, malam ngobrol kuntilanak gitu. Berapa banyak orang meninggal dunia tanpa sebab saudara? Oh saya kan masih sehat. Oh Ustadz saya masih muda, masih remaja, masih anak-anak. Siapa yang bilang? Berapa minggu yang lalu saya ceramah, baru setahun 11 bulan bu, besoknya mau ulang tahun. Masih lucu-lucunya tuh bocah meninggal dunia, masih kecil lah. Anak bayi aja meninggal, remaja aja meninggal, apalagi nenek-nenek. Sorry nek, ada nenek-nenek di sini? Nenek-nenek kagak ada di surga. Gak ada nenek-nenek di surga. Lagi nenek-nenek di surga, masa surga bau balsem? Bau balsemnya apa? Nenek-nenek. Kan nenek-nenek nggak ada di surga. Nenek-nenek jadi sweet 17 nah. Alhamdulillah. Tuh. Makanya kita bersyukur Muharram, muhasabah diri. Tingkatkan iman kita, kepedulian. Nih Muharram momentum tuh. Makanya banyak di mana bulan Muharram ini, apalagi nanti tanggal 10 Asyura, 10 Muharram. Anak yatim, fuqara wal masakin, terutama anak yatim tuh dapat sedekah. Ya cuma mohon maaf, kok saya punya guru almarhum al-maghfurlah rahmatal abrar Kiai Haji Ahmad Umar Manap, kemarin pada haul beliau ke-13 saya yang diizinkan untuk ceramah beliau di daerah Cikuku Pengadegan, Jakarta Selatan di Pancoran. Beliau tuh kalau santunin anak yatim, bapak ibu mohon maaf, yang nggak yatim disiapin recian juga 5.000 10 buat girangin doang. Supaya kenapa? Yang yatim dapat amplop, yang nggak yatim dapat duit 5.000 10 buat girangin. Sebab kenapa? Jangan sampai didoain bapaknya. Lu enak lu ya dapat amplop. Iya kan bapak gua udah mati. Coba bapak gua mati ya. Namanya anak-anak. Betul lah, betul bu. Betul. Oh makanya itu saya punya guru. Disantunin yang nggak yatim juga disantun. Walaupun nilainya yang penting untuk farhan wasururo, menggembirakan mereka. Oh pahalanya besar bu. Orang yang rajin sedekah pahalanya besar. Pahalanya bu. Kata Nabi, al-syaihu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Orang yang rajin sedekah, orang yang dermawan, mereka dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari nerakanya Allah. Orang baik yang doain banyak. Betul? Ibu-ibu lagi nggak di depan pintu nih, ada rombongan ibu-ibu jalan. Tanya, Bu Haji, mau kemana rombongan belerot begitu? Oh iya Pok, saya mau ke rumah sakit.
Loh, siapa yang sakit? Itu Bu Aji yang rumahnya di sebelah sono. Kemarin sakit katanya, dengar-dengar dirawat di sana. Ya Allah, Ibu Aji tuh, ya Allah tuh orang baik banget. Mudah-mudahan cepat sehat tuh orang. Cakep nggak doanya? Cakep nggak kira-kira? Cakep, orang baik. Yang doain banyak. Coba orang pelit. Tahu pelit? Pelit, bakhil, merki, medit, pantat kuning, butut gasiran. Wah. Baru Betawi tuh udah ngomong. Betawi kalau udah ngomong, Pak, mohon maaf, ngelihat orang pelit, Betawi ngomongnya apa? Lu minta duit sama siapa? Minta sumbangan buat Muharram sama siapa? Sama Ono. Ya, Ono. Jangankan duit, dosennya lu minta nggak dikasih. Tuh orang pelit tuh, dosennya minta nggak dikasih, betul. Giliran orang bakhil, Bu, orang pelit sakit, yang nengokin juga jarang. Ada 1-2 nengokin. Mau kemana, Bu? Mau Ono ke rumah Ono. Di mana? Ibu Ono lagi sakit. Ibu mana? Nah, sakit apa? Sakit ini. Ah, biarin mati. Orang pelit begitu. Betul. Orang pelit. Remaja ngasih proposal buat Muharraman. Itu proposal dibaca mulu. Orang datang lagi. Tar dulu belum kelar bacanya. La ilaha illallah. Habis dibaca beli ngasihnya 10.000. Mutu kopi 20.000 tekor panitia. Udah gitu doanya panjang banget lagi. Betul. Tuh makanya dalam surat Al-Mu'minun itu ketika kita sakratul maut banyak orang yang minta ditunda sakaratnya. Kenapa? Karena pengen bersedekah. Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula ya rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ketika kita dalam keadaan sakratul maut, kata Allah, bersedekahlah kalian, infaklah kalian dengan rezeki yang telah kami berikan qabla ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian menjemput kamu. Udah diingetin kita sama Allah, jangan pelit, sedekahkan rezeki yang aku berikan kepadamu, kata Allah. Bu, kalau ibu mohon maaf pelit, kira-kira andai kata meninggal emasnya buat siapa? Buat siapa? Bini muda. Mendingan disedekahin, betul. Ibu, ibu suka laki saya mah setia, setia sampai bilang. Kata Israel, waktu pengantin baru, Bu, pengantin baru nih malam pertama, rayuannya, Neng, kursi antik, kursi goyang, dibikin dari kayu jati. Neng yang paling cantik yang abang sayang, abang mencintai Neng sehidup semati. Giliran mati, suami ikut apa kagak? Kali ada orang Cikunir, istrinya meninggal, suami pakai mesen sama tukang gali kubur. Bang, ini kuburan buat siapa? Buat istri bapak. Tolong ya bang, kenapa? Kuburnya dilebarin dikit. Buat apa? Buat saya nginep seminggu nemenin bini. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Bahkan kau sudah mengatakan, Pak, walau dirimu cantik jelita, Israel datang tiada bertanya. Suami menangis sebelah mata sambil melirik. Tahu. Masih ada ngelirik ada jamur apa janda di bawah umur ngelirik tuh. Makanya sedekah ketika sakratul maut menghampiri kita, baru kita berteriak di hadapan Allah. Fadhal, masya Allah Ustaz, udah lama tak bersuh, makin ganteng aja. Set, baik, alhamdulillah. Dirian, fadhal, ya. Iklan lagi, lumayan. Satu iklan 1 juta. Jadi ketika kita sehat walafiat, rezeki kita Allah berikan, Pak, as-sadaqah, sedekah. Ketika nanti datang kematian, ruh kita mau dicabut sama Allah dalam keadaan sakratul maut, baru kita berkata di hadapan Allah, qala ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah,
tunda dulu kematian saya, jangan sekarang ya Allah. Kenapa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya pengen bersedekah ya Allah, saya pengen sholat, saya pengen zakat, saya pengen haji, saya pengen umrah dan lain sebagainya. Fa akum minas salihin, saya pengen jadi orang-orang soleh. Kapan tuh teriak? Ketika sakaratul. Kira-kira Bapak Ibu kalau udah sakaratul maut diterima nggak taubatnya sama Allah? Diterima apa kagak? Kagak. Model Fir'aun kan begitu. Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi, gak beriman sama Allah. Pas sudah ngawal, dia tahu tuh bakalan mati, saudara. Dia bakalan mati, baru dia ngomong, aku beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa, baru ngaku beriman kepada Allah. Kata malaikat, lo kemana aja Fir'aun, mati. Kau udah sakratul maut, udah nggak ada yang kita harapin Bapak Ibu. Makanya mumpung sehat walafiat, fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Bersedekah dan berbuatlah amal soleh, insya Allah. Dan terakhir Ibu, ya, itu semuanya amal ibadah kita, persiapan kita untuk menghadapi kematian. Kita bakalan mati, betul. Kalau nggak ada kita yang istimewa, nggak mati, kita mati semuanya, meninggal. Ya, tinggal nunggu giliran, tinggal nunggu absen. Ya, kapan kita mati urusan Allah? Yang pasti al mautu ya'ti baghtatan, kematian datangnya secara tiba-tiba. Makanya mumpung umur kita masih ada, sehat walafiat, harta benda kita masih ada, maka perbanyak amal soleh, insya. Nanti itu amal soleh kita yang akan menemani kita tatkala nanti di alam kubur, insya. Nanti kita kubur sendirian, di kubur kagak ada yang nemenin. Ya, ana baitul wahdah, kata kuburan, saya rumahmu dalam kesendirian. Maka kata kubur mengatakan, faj'al laka munisan qiraatal Qur'an, maka jadikan temanmu nanti di alam kubur adalah bacaan Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu sering-seringlah baca Al-Qur'an. Gimana, pernah megang Al-Qur'an? Sering megang doang, baca maka agak. Tapi insya Allah jangan sampai kita megang Quran, baca Quran cuma Ramadan doang, ya. Tapi rutinitas setiap hari, 1 ain, 2 ain nggak apa-apa, ya, 1 lembar 2 lembar nggak jadi masalah. Yang penting istiqomah, insya. Nah Bapak Ibu udah jam 10:30, karena memang acara sampai 10:30. Isa teres ya toh, sorry sebenarnya cakep sampai jam 3 begini. Apa udah 10:30. Bu, yang terpenting kesimpulannya di bulan Muharram ini, ayo kita tingkatkan iman dan amal ibadah kita. Tingkatkan kepedulian kita terhadap sesama umat Islam, terutama fuqara wal masakin wa aitam, anak-anak yatim. Umat Islam ibadah sedekah tuh banyak. Kalau memang ada duit, pakai duit. Ada tenaga, pakai tenaga. Nggak punya duit, nggak ada juga, senyum aja. Betul nggak? Dulu Bu, kita waktu saya masih kecil tinggal di kampung itu, kadang-kadang saya bingung, setiap lewat ditanya, mau kemana? Mau ke depan. Oh iya jelas mau kemana? Mau ke masjid. Iya, orang saya pakai baju koko, pakai kopi, pakai sarung, masa mau ke bioskop pakai nanya, kan begitu. Ternyata setelah kita belajar adabul insan, akhlak lil banin, belajar akhlak, tasawuf, ternyata itu basa-basi tapi menyenangkan hati orang. Saya lewat, ada ibu-ibu nih di kampung misalnya, kenal sama saya lewat berpas-pasan, ibu diam aja, saya tegur diam aja, kira-kira kecewa nggak kita? Ya Allah, nih kenapa ibu ya, kok sama saya cuek banget, jangan-jangan ada salah nih, kan begitu. Saya lewat, ada nenek-nenek, Ustaz mau kemana? Mau ke depan? Iya, lewat. Iya nek, lewat. Ada anak perawan, perempuan, anak gadis, Ustaz mau kemana? Mau ke depan. Balik lagi, anak perawan yang negor, balik lagi biar ditegur lagi. betul. Tapi kalau negor Ustadz, saya pesan jangan pakai dipotong ya Bu. Saya kemarin ceramah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia daerah DKI Jakarta di MT Haryono Cawang. Saya ceramah depan pembesar Kanwil. Saya ceramah, saya bilang, Bapak Ibu kalau negor Ustadz jangan dipotong-potong. Ustadz mau kemana? Mau ke depan. Oh, ke depan Ustadz. Cakep nggak kira-kira? Sempurna.
Jangan dipotong. Kalau dipotong jelek kedengerannya. Contoh, ini contoh. Ustadz mau kemana? Mau ke depan. Oh, mau ke depan, Tat. Jelek apa enggak kira-kira? Jelek gak? Kata Ustadz, gue dibilang pantat. Tuh, harus sempurna. Jadi ternyata itu basa-basi tapi menyenangkan hati orang lain. Idkhalus surur fil qalbil mu'min ibadah. Meletakkan kesenangan di hati orang beriman sedekah ibadah. Alhamdulillah. Kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah ya pimpinan daripada Yayasan Raisul Falah Akhirnya Al-Mukarram Ustadzna Al-Mukarram Ustadz Muhammad Rais, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat panjang umur. Allah mudahkan segala urusannya, kabulkan hajatnya, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun beliau berada. Dan juga ya ada PT Cahaya 3 Persona nih, ya pimpinan beliau kali ini. Ya ada umroh. Jadi kalau umroh ibu punya rezeki niatin. Ya, punya rezeki niatin. Oh Ustadz, saya mau umroh, duit dari mana? Tenang aja, ibu, saya mau kasih wirid, cuma ini terus terang saya belum bisa ngamalin. Saya dapat dari saya punya Kiai Haji Sya'rani. Jadi wirid, yes Kiai siap. Tapi pas dikasih anak belum kuat, Kiai anak belum mampu. Ya khair, gak apa-apa. Mau nggak bu? Ibu pernah bangun malam nggak? Bangun malam, sholat tahajud apa pipis? Kira bangun malam kamar mandi tidur lagi, bukan? Bangun malam, sholat tahajud, sholat hajat. Siapin kertas selembar. Tulis wiritannya di kertas ini. Di sebelum wiritan inti kita tulis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat tahajud, hajat minta sama Allah. Sampai nangis boleh. Ya Allah berikan rezeki yang halal, yang banyak yang berkah buat berangkat umroh atau haji, ziarah ke makam Nabi, sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah. Minta doa semuanya. Setelah selesai doa semuanya, ibu tulis karena ini adalah penting biar kita bisa berangkat. Setelah udah semua kita baca, mohon doa sama Allah, tulis bismillah di atas kertas tersebut pakai spidol yang terang biar orang gampang ngelihatnya. Di bawahnya, di bawah bismillah baru tulis dengan jelas, rumah ini mau dijual. Ya. Makanya kan saya bilang saya belum kuat, betul ya? Oh, tapi luar biasa bu, orang berangkat haji umroh pulang jadi orang kaya. Iya, orang kampung sono belum berangkat haji mainnya di kebun, pulang haji nggak pernah ke kebun lagi. Iya, orang kebunnya udah dijual, mau kebun siapa nih pak? Ya, jadi kita doain, insya. Ya kita bacain Fatihah, mudah-mudahan kita yakin husnuzon sama Allah, kita berikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Bisa sholat di Masjidil Haram, bisa sholat di Masjid Nabawi, bisa di Masjid Kuba, di Masjid Qiblatain, di Masjid Jumat dan lain sebagainya, ya, dengan asbab niat karena rezeki ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan ya semua urusannya Sohibul Bait, ya travelnya semuanya dimudahkan sama Allah. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Ikan sepat, ikan gabus, dia berenang di air tawar. Mungkin cepat, mungkin bagus. Bagaimana mau tenang kalau perut udah pada lapar? Betul. Udah lapar belum? Udah lapar belum? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung perkutut, burung kutilang, burung darah, burung merpati. Itu adalah nama-nama burung. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.